masuk ke aplikasi Microsoft Excel terlebih dahulu, kemudian klik Save As, lalu Browse. Selanjutnya kita kasih nama file. Untuk nama filenya kita kasih nama aplikasi Excel akuntansi. Kemudian klik Save. Untuk di sheet 1 kita rename menjadi akun. Selanjutnya di kolom A kita geser ke kiri. Untuk di kolom B2 ada daftar akun. Selanjutnya di B4 ada kode, nama akun, pos, saldo normal, saldo awal, dan debit kredit. Setelah kita masukkan semuanya, kita rapikan dulu untuk kolom-kolomnya. Setelah kita merapikan, selanjutnya kita akan masukkan kode dan nama akun. Untuk di tabel pos, kita klik data, kemudian klik data validation, kemudian untuk di setting, kita pilih list. Untuk search-nya, kita kasih nama NRC sama LR. Kemudian input message. Selanjutnya klik error. Untuk di detailnya, kita kasih nama error. Untuk di error message-nya, silahkan pilih salah satu. Setelah itu kita copy, masukkan ke tabel. Untuk di tabel bagian saldo normal, kita klik data, kemudian data validasi. Selanjutnya klik list, lalu kita masukkan debit dan kreditnya. Kemudian input message. Selanjutnya klik error.
Untuk di little-nya, kita kasih nama error. Untuk di error message-nya, silahkan pilih salah satu. Setelah itu kita copy, masukkan ke tabel. Untuk isi di bagian tabel pos, pada kode akun 1-3, kita isi dengan neraca. Selanjutnya untuk kode akun 4-6, kita isi menjadi laba rugi. Selanjutnya kita isi untuk bagian kolom saldo normal. Selanjutnya untuk di saldo awal kita atur menjadi accounting. Selanjutnya kita tambahkan tabel buat penyeimbang atau balance. Setelah itu kita masukkan rumus sama dengan sum. Selanjutnya kita hilangi garis, kemudian klik view, lalu klik gradients. Lalu kita blok semuanya. Untuk di bagian B1 kita ganti menjadi T_akun. Lalu pada di bagian B6 kita ganti menjadi kode akun. Selanjutnya, untuk di sheet yang kedua, kita rename menjadi jurnal. Setelah itu, untuk kolom A kita geser ke kiri. Selanjutnya, untuk bagian B2, kita kasih nama perusahaan. Kemudian di bawahnya ada form jurnal. Lalu di bawahnya lagi ada periode Januari 2025. Untuk di B6, ada tanggal, ref, keterangan, kode, nama akun, dan debit kredit. Setelah semuanya dimasukkan, kita rapikan semua kolomnya. Lalu dikasih warna. Setelah semuanya dirapikan dan sudah dikasih warna, untuk di bagian kode, kita klik data, pilih data validasi, lalu pilih list, kemudian untuk di search-nya, kita tulis sama dengan kode akun. Lalu pada bagian nama akun, kita masukkan rumusnya. Pada kolom B, klik kanan kemudian pilih insert.
Untuk kolom C7, kita masukkan rumusnya. Kemudian kita copy ke bawah, lalu dikasih nama KB. Kemudian kita hilangkan garisnya, lalu klik View dan Gradients. Untuk di sheet 3 kita rename menjadi buku besar. Setelah itu untuk fontnya kita ganti menjadi Arial. Selanjutnya untuk kolom A kita geser ke kiri. Untuk di B2 ada nama perusahaan. Di bawahnya ada buku besar. Di bawahnya lagi ada akun. Di bawahnya lagi ada periode Januari 2025. Untuk di B7 ada no, tanggal, ref, keterangan, debit, kredit, dan saldo. Setelah semuanya dimasukkan, lalu kemudian kita akan rapikan dulu untuk kolom-kolomnya. Dan dikasih warna. Setelah kita rapikan tabel, untuk kedua keterangan ada saldo awal. Untuk di bagian nomor 1, di bawahnya kita masukkan rumusnya. Setelah kita memasukkan rumus, kemudian kita copy ke bawah. Untuk kolom I kita geser ke kiri. Selanjutnya untuk di kolom C ada pilih akun, kemudian klik data, lalu klik data validasi, kemudian pilih list. Untuk di search-nya kita tulis sama dengan kode akun. Untuk yang di J3 kita ganti menjadi filter. Pada bagian kolom akun kita masukkan rumusnya. Di jurnal, untuk kolom KB kita ganti rumusnya. Lalu masukkan kode yang sama. Selanjutnya kita copy ke bawah. Pada kolom KB2, kita masukkan rumusnya. Kemudian kita copy ke bawah. Lalu kita buatkan kolom.
Pada bagian kolom debit, kita ganti namanya C debit. Untuk kolom kredit juga sama, kita ganti namanya menjadi C kredit. Untuk bagian buku besar, di K3 kita masukkan rumus. Di debit kita masukkan rumus sama dengan K4. Di kredit juga kita masukkan rumus sama dengan L4. Untuk di saldo kita masukkan rumusnya. Pada bagian jurnal, kita isi kolom tanggal dan keterangannya. Untuk bagian kode dan nama akun, kita masukkan rumusnya. Untuk kolom debit kredit, kita ganti menjadi accounting. Selanjutnya, untuk di kolom debit, kita masukkan nominalnya. Untuk di kolom kredit juga sama. Selanjutnya, untuk mengisi tanggal dan keterangan untuk transaksi yang kedua. Kemudian kita masukkan rumus untuk mengisi kode dan nama akun. Setelah itu kita masukkan nominal di debitnya. Begitupun juga di kredit. Pada bagian buku besar, di kolom tanggal nomor 1 kita masukkan rumusnya. Selanjutnya, klik number, kemudian pilih date. Kemudian kita copy ke bawah. Pada kolom ref kita masukkan rumusnya.
kolom debit juga kita masukkan rumusnya. Begitu juga untuk kolom kredit kita masukkan rumusnya. Untuk kolom saldo juga kita masukkan rumusnya. Kemudian kita copy ke bawah untuk kolom debit, kredit, dan juga saldo. Pada kolom D, klik kanan kemudian pilih Insert. Di bagian B7 kita kasih nama filter. Kemudian kita masukkan rumusnya. Lalu copy ke bawah. Kemudian pilih data, selanjutnya klik filter. Selanjutnya kita hilangi garis. Selanjutnya klik View, Gradients, dan Headings. Lalu pilih filter, untuk di filternya kita klik yang 0. Selanjutnya pada bagian jurnal, untuk kolom KB dan KB2 kita hide. Kemudian pilih headings. Pada bagian akun juga klik headings. Untuk bagian jurnal juga klik headings. Untuk di sheet 4 kita rename jadi neraca lajur. Kemudian kolom A kita geser ke kiri. Untuk di kolom B2 ada nama perusahaan. Di bawahnya lagi ada neraca lajur. Di
Di bawahnya lagi ada periode Januari 2025. Untuk di kolom B6 ada kode, nama akun, saldo normal, pos, saldo awal. Di bawahnya ada debit kredit. Selanjutnya ada neraca saldo. Di bawahnya ada debit kredit. Penyesuaian. Di bawahnya ada debit kredit. Lalu ada neraca saldo setelah disesuaikan. Di bawahnya ada debit kredit. Kemudian ada laba rugi. Di bawahnya juga ada debit kredit. Selanjutnya ada neraca dan debit kredit. Kemudian kita blok, lalu kita kasih tabel. Selanjutnya kita rapikan tabel untuk kolom-kolomnya. Kemudian kita kasih warna. Isi kolom kode dengan copy di laporan akun dan kita paste nama akun di akunnya. Setelah itu, kita kasih rumus. Setelah kita masukkan rumus, kemudian kita copy. Di bagian kolom saldo normal, kita kasih rumus. Kolom bagian pos juga kita masukkan rumus. Selanjutnya, untuk kolom saldo awal bagian debit juga kita masukkan rumus. Pada kolom saldo awal bagian kredit juga kita masukkan rumus. Setelah kita masukkan semua rumus, selanjutnya kita copy ke bawah. Lalu kita blok dari kolom bagian F sampai Q, kita ubah jadi accounting. Selanjutnya kita ke bagian jurnal, kemudian pilih view, lalu pilih headings. Terus kita geser bagian tabel yang sebelumnya. Di kolom B kita blok, kemudian pilih insert 2 kali. Lalu kita copy kolom KB dan KB2. Setelah itu kita salin. Lalu kita tarik garis ke bawah. Selanjutnya kita isi kolom ref pada transaksi yang kedua. Kemudian kita masukkan rumusnya untuk di kolom KB. Lalu kita copy ke bawah.
menjadi penyesuaian. Selanjutnya kita ganti pada kolom KB2 menjadi neraca saldo. Kemudian kita masukkan rumusnya. Lalu kita copy ke bawah. Kemudian pada bagian neraca lajur, pada kolom H dan I kita blok. Kemudian pilih insert. Lalu kita kasih nama debit dan kredit. Setelah itu kita masukkan rumusnya di bagian kolom debit. Kemudian kita copy ke bawah. Pada kolom bagian kredit juga kita masukkan rumusnya. Lalu kita copy ke bawah. Pada kolom neraca saldo bagian debit, kita masukkan rumusnya. Untuk di bagian kredit juga kita masukkan rumusnya. Lalu kita copy ke bawah untuk bagian debit dan kreditnya. Pada kolom penyesuaian bagian debit, kita masukkan rumusnya. Di kredit juga kita masukkan rumusnya. Setelah itu kita copy ke bawah untuk bagian debit dan kreditnya. Setelah itu kita blok kolom bagian D sampai I, kemudian pilih data, kemudian pilih grup. Pada kolom NS setelah disesuaikan di bagian debit, kita masukkan rumusnya. Untuk di bagian kredit juga kita masukkan rumusnya.
bawah untuk bagian debit dan kreditnya. Pada kolom laba rugi di bagian debit, kita masukkan rumusnya. Di bagian kredit juga kita masukkan rumusnya. Lalu kita copy ke bawah untuk bagian debit dan kreditnya. Selanjutnya untuk di kolom neraca bagian debit, kita masukkan rumusnya. Untuk di bagian kreditnya juga kita masukkan rumusnya. Kemudian kita copy ke bawah untuk bagian debit dan kreditnya. Di bawah kita buat untuk total kolomnya. Lalu kita tambahkan kolomnya, terus di kolom laba rugi atau P kita kasih rumus. Setelah itu kita copy ke kiri. Dan ke kanan untuk mengecek keseimbangannya. Di bagian bawah hilangkan dulu kolomnya. Di kolom P bagian debit kita masukkan rumusnya. Lalu di kolom Q bagian kredit juga kita masukkan rumusnya. Di kolom bagian R kita isi sama dengan P34. Di kolom bagian S kita isi sama dengan Q34. Kemudian kita tambahkan satu baris, lalu kita jumlahkan di bagian kolom R. Untuk di kolom S juga sama kita jumlahkan. Untuk kolom bagian N kita masukkan rumusnya. Kemudian untuk di kolom bagian O juga kita masukkan rumusnya. Kemudian di bagian jurnal untuk kolom tanggal dan keterangan kita isi untuk transaksi yang ketiga.
bagian kode dan nama akunnya. Kemudian kita isi nominal di debit dan kreditnya. Selanjutnya kita isi tanggal dan keterangan untuk transaksi yang keempat. Lalu kita isi kode dan nama akunnya. Kemudian kita masukkan nominalnya di debit dan di kredit. Lanjut kita isi bagian tanggal dan keterangan untuk transaksi yang kelima. Kita isi juga bagian kode dan nama akunnya. Kemudian kita isi nominalnya di debit dan di kreditnya. Terus kita coba lagi isi transaksinya di jurnal sampai yang di neraca ledgernya bisa berubah laba dan rugi. Setelah itu pilih View, kemudian klik yang bagian Headings dan Gradients. Untuk di sheet 4, kita rename menjadi neraca. Kemudian di B2 ada nama perusahaan, lalu di bawahnya ada neraca.
Di bawahnya lagi ada periode Januari 2025. Selanjutnya untuk di B6 ada kode, nama akun, saldo normal, debit, kredit, dan saldo. Lalu kita rapikan untuk kolom-kolomnya. Kemudian kita kasih warna. Di kode, kita copy dulu kode yang ada di akun. Lalu kita salin masukkan di kode bagian neraca. Untuk nama akunnya juga kita copy dari bagian akun. Lalu kita salin di nama akun bagian neraca. Di saldo normal masukkan rumus sama dengan VLOOKUP. Setelah itu kita masuk ke bagian akun, lalu kita blok bagian kode sampai dengan saldo normal. Kemudian kita masukkan ke rumus. Lalu kita copy ke bawah. Untuk di debit, kita masukkan rumusnya. Lalu kita copy ke bawah. Kemudian kita blok untuk bagian debit, kredit, dan juga saldo. Kita ganti menjadi accounting. Selanjutnya kita masukkan rumus untuk di kolom kredit. Lalu kita copy ke bawah. Selanjutnya untuk di kolom saldo kita masukkan rumusnya. Lalu kita copy ke bawah. Selanjutnya kita blok untuk kolom D, E, F, kemudian pilih ke data, lalu klik bagian grup untuk disembunyikan. Selanjutnya, kita kelompokkan mana aktiva lancar, aktiva tetap, kewajiban, ekuitas, beban, dan pendapatan lainnya. Untuk menghitung jumlah total aktiva lancar, kita masukkan rumusnya. Selanjutnya kita kasih nama aktiva tetap.
Di sini kita kasih nama total aktiva tetap. Untuk menghitung total aktiva tetap, kita masukkan rumusnya. Selanjutnya di sini kita tulis total aktiva. Untuk menghitung total aktiva, kita masukkan rumusnya. Di sini kita tulis kewajiban. Di sini kita tulis total kewajiban. Untuk menghitung total kewajiban, kita masukkan rumusnya. Di sini kita kasih nama ekuitas. Lalu di sini ada total ekuitas. Untuk menghitung total ekuitas, kita masukkan rumusnya. Lalu di sini ada total kewajiban ditambah total ekuitas. Kemudian kita masukkan rumusnya. Di sini ada pendapatan dan beban lainnya. Kemudian di sini ada total pendapatan dan beban lainnya. Kemudian kita masukkan rumusnya.